Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Leni Triapsari, Ria Aprilia, dan Muhammad Mahrudin akan menjelaskan tentang administrasi perkara banding dan kasasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang administrasi perkara banding. 1. Proses banding. Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan agama, dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara. Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari setelah putusan pengadilan agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada para pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Terhadap permohonan banding yang diajukan melewati batas waktu 14 hari, panitera wajib pula menerima dan mencatatnya dan tidak diperkenankan kepadanya untuk menolak permohonan banding itu dengan alasan waktu banding itu telah lewat sebelum permohonan banding dicatat. Permohonan banding harus sudah melunasi panjar biaya banding yang dibuktikannya dengan SKUM yang dibuat oleh kasir. Tidak diperkenankan pembayaran banding ini dengan sistem cicilan. Terhadap permohonan banding yang miskin atau prodiu, pengadilan agama terlebih dahulu memeriksa kemiskinan orang tersebut dan selanjutnya berita acara pemeriksaan dan berkas bendel A dikirim ke pengadilan tinggi agama untuk diperiksa dan diputus tentang prodiunya. Selanjutnya, apabila pengadilan tinggi agama telah selesai memeriksanya, membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak prodiunya, berkas dikirim kembali ke pengadilan agama. Sekiranya prodiu ditolak, maka pemohon banding diwajibkan membayar ongkos pertama. Sebaliknya, apabila dikabulkan, maka diproses secara prodiu. Permohonan banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus pula dibuatkan akta permohonan banding. Dalam hal permohonan banding itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, panitera harus membuat surat keterangan. Beritahukan adanya permohonan banding itu, kemudian dinyatakan dengan akta pemberitahuan permohonan banding. Dalam kasus ini, memori banding harus dicatat tanggal penerimaannya dan selanjutnya salinan atau kopian disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing yang dinyatakan dengan fakta penyerahan atau pemberitahuan memori kontrabanding. Sebelum berkas banding itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari, memeriksa berkas perkara. Dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara banding harus sudah dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama. Berkas perkara banding yang dikirim melalui pos dikirim dengan pos tercatat, sedangkan yang diantar langsung ke Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan dengan ekspedisi atau tanda bukti penerimaan untuk menghindari hilangnya berkas perkara. Selanjutnya, biaya pemeriksaan perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan melalui bank pemerintah atau wasiat pos bersamaan dengan pengiriman berkas perkara. Berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama harus dijilid atau disusun dengan baik dalam bentuk dan urutan bendel A dan bendel B. Kemudian, tata tertib berkas perkara banding. Tertib berkas perkara banding. Yang A, bendel A. Untuk arsip pengadilan agama, berkas-berkasnya meliputi yang pertama, surat gugatan penggugat atau surat permohonan. Yang kedua, penetapan penunjukan majelis hakim. Yang ketiga, penetapan hari sidang. Yang keempat, relas-relas panggilan. Yang kelima, berita acara sidang. Yang keenam, surat kuasa dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, penetapan sita. Yang kedelapan, berita acara sita. Kemudian 9, lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, surat-surat bukti penggugat, tanggapan bukti tergugat, kemudian berita acara pemeriksaan setempat, kemudian ada gambar situasi, dan yang terakhir surat-surat lainnya. Kemudian bendel B untuk arsip panggil Pengadilan Tinggi Agama. Berkasnya meliputi salinan resmi putusan Pengadilan Agama,
Yang kedua, akta permohonan banding. Yang ketiga, akta pemberitahuan banding. Yang keempat, akta pemberitahuan memori banding atau kontra memori banding. Yang kelima, akta pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca, dan memeriksa berkas perkara. Dan yang terakhir, tanda bukti ongkos perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mbak Ria. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang administrasi perkara kasasi. Yang pertama, prosedur kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan lainnya. Alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana tersebut dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena pengadilan A. Tidak berwenang atau melampaui batas berwenang, B. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Para pihak setelah menerima putusan tingkat banding diberikan kesempatan 14 hari untuk menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui panitera pengabdian agama. Apabila di antara pihak akan menyatakan kasasi, maka kepada pemohon kasasi membayar biaya kasasi sebesar 50.000 sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor Kemal 017 SK daring 6 daring 1992 tanggal 10 Juni 1992. Panitera yang menangani perkara kasasi berhak menerima perkara tersebut apabila masih dalam tegang waktu 14 hari dan telah melunasi biaya perkara kasasi. Selanjutnya, panitera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambatnya 7 hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut. Pihak permohonan kasasi membuat memori kasasi sebagai 3 rangkap dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi dicetakkan dan didaftar. Panitera membuat tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dengan membuat tanda terima penyerahan. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk menjawab atau membuat jawaban kontak memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. Panitera menerima kontrak memori kasasi dengan bukti tanda terima. Selanjutnya, panitera mengirimkan berkas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari. Adapun berkas yang dikirim tersebut terdiri dari bundel A dan B. Tertib berkas perkara kasasi. A. Bundel A. Untuk arsip pengadilan agama, susunan dan aturan bundel A ini adalah banding. B. Bundel B. Oleh Mahkamah Agung RI. Relas memberikan ini keputusan kepada kedua belah pihak. Akte permohonan kasasi, surat kuasa khusus dari pemohon kasasi bila ada, memori kasasi bila ada, surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi, tanda terima memori kasasi. Relas memberitahukan kasasi kepada pihak lawan. Relas memberikan memori kasasi kepada pihak lawan, kontak memori kasasi bila ada. Relas memberitahukan kontrak memori kasasi kepada pihak lawan. Relas memberikan kesempatan pihak-pihak membaca dan memeriksa berkas indeks. Salinan resmi putusan pengadilan agama, salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama, tanda bukti setor biaya yang sah dari bank, surat-surat lain yang sekiranya ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada kurangnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.